Halo, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Izinkan saya pada hari ini, Gusti Ali, menyampaikan tentang permasalahan saya di dalam pembelajaran fisika di SMA 1 Tambun Selatan. Saya di sini ingin menyampaikan kekurangan saya atau kelemahan saya di dalam membelajarkan siswa di dalam pembelajaran fisika di sekolah karena adanya kurang interaksi dalam pembelajaran fisika. Di sini kita tahu bahwasanya proses pembelajaran di kelas itu melibatkan banyak interaksi antara guru dan siswa atau dengan siswa dengan siswa. Interaksi yang baik tentunya membuat proses pembelajaran lebih bermakna, efektif, dan menyenangkan. Salah satu bentuk interaksi yang sering terjadi di kelas adalah komunikasi. Ya. Jadi permasalahan saya di sini adalah kurangnya interaksi guru dan siswa dalam proses belajar. Selayaknya sebagai seorang guru, guru itu harusnya bisa memahami minat, bakat, dan jiwa anak didiknya, sehingga terjalin hubungan yang akrab baik antara guru dengan siswanya. Komunikasi yang dilakukan secara terus-menerus ini akan menciptakan relasi atau hubungan yang baik satu dengan yang lain. Guru memerlukan peran yang penting untuk menciptakan interaksi yang baik di kelas dengan memperhatikan aspek emosional dan sosial siswa. Melalui interaksi ini, ya, siswa nanti akan merasa nyaman dan menyenangkan saat belajar di sekolah, sehingga mereka bisa mencapai tujuan pembelajaran dengan baik. Nah, seperti gambar di sini, saya berharap siswa-siswa saya aktif. Kalau ada yang tidak mengerti, mungkin bisa ditanyakan atau mungkin bisa berdiskusi dengan gurunya. Ya, jadi diharapkan di sini guru itu bisa memahami apa yang menjadi tujuan siswa di dalam belajar. Ya. Barangkali diawali dari guru masuk ke kelas, menyapa murid-muridnya, menegur sambil bertanya atau mempersiapkan diri dalam belajar dan mengajar. Siswa mungkin berdoa dulu sebelum memulai pelajaran. Jadi permasalahan saya seperti yang saya kemukakan tadi adalah bahwasanya proses belajar mengajar fisika di kelas selama ini seringkali satu arah, di mana siswa hanya mendengarkan apa yang disampaikan guru, siswa kurang tertarik untuk belajar sehingga interaksi dengan guru dan siswa kurang. Oleh karenanya siswa saya menjadi bosan mengobrol sesama temannya, malas belajar, bahkan ada yang mengganggu siswa lainnya. Menurut saya, siswa harus dilibatkan secara aktif untuk berinteraksi dengan guru antar siswa. Persentase kemampuan siswa dalam memahami dan mengingat materi apa yang telah dipelajari sebelumnya hanya cuma 5% jika siswa sekedar mendengarkan penjelasan dari saya. Saya ketika merancang dan melakukan revisi materi pembelajaran fisika yang akan saya sampaikan kepada siswa saya akan berusaha sebaik mungkin memulai dengan merancang hasil akhir, outcome apa yang ingin dicapai dalam kegiatan belajar mengajar, memilih isi materi, tugas-tugas pembelajaran, dan saya menyadari betul apa yang dibutuhkan oleh siswa saya dalam memahami keseluruhan materi fisika yang saya sampaikan. Kenyataannya dalam lapangan saya sering memulai dengan materi atau tugas fisika saya dan berlari dengan secepat mungkin pada hasil akhir pembelajaran setelahnya, yaitu nilainya. Akibatnya, materi dan hasil pembelajaran pun akan menjadi tidak cocok lagi dengan tingkat pembelajaran secara keseluruhan. Saya merasa salah dan saya keliru menganggap bahwa siswa saya menyukai isi materi fisika saya yang akan disampaikan seketika itu juga. Murid-murid saya seperti pada gambar ini
asik dengan dirinya sendiri, ada yang ngobrol dengan temannya, yang mungkin bercerita dengan yang lain, bermain-main asik dengan yang lainnya, ya seperti gambar yang ada di sini atau pada gambar yang sebelumnya, ya seperti. Nah, saya berharap ini tidak akan terjadi lagi. Saya berusaha untuk menyelesaikan masalah saya sendiri dengan murid-murid saya supaya murid saya terlibat aktif. Saya harus memperlakukan siswa saya sebagai seorang manusia, memperhatikan murid-murid saya, menyimak apa keinginannya, apa kemauannya, dan saya harus melakukan perubahan. Ya, perubahan apa? Yaitu dengan menyelesaikan masalah saya dalam kelas. Yang pertama, saya perlu mendorong siswa saya untuk diberikan semangat mempelajari materinya. Yang kedua, penggunaan metode pembelajaran sangat berpengaruh terhadap proses pembelajaran. Penggunaan metode yang digunakan oleh guru sangat berpengaruh terhadap keaktifan siswanya di dalam ruang. Jadi saya mengajak murid-murid saya berdiskusi seperti gambar ini. Ya. Kalau ada yang tidak mengerti, boleh mengacungkan tangan sehingga terjadi interaksi yang baik antara guru dan siswa. Ya. Jadi, alhamdulillah perubahannya ada, dan saya pun mencoba untuk kreatif terhadap pengelolaan kelas yang saya lakukan di kelas saya tadi. Jadi murid-murid saya aktif sekarang bertanya, dan satu penyelesaian masalah ini alhamdulillah terlaksana dengan baik. Murid-murid saya pun belajar dengan baik dan menyenangkan. Jadi saya memperhatikan kondisi dan psikologi anak sebelum mengajar. Hal ini tujuannya agar kita bisa membawa pelajaran dengan baik sesuai dengan kondisi anak pula. Saya berharap mudah-mudahan ini bisa berjalan dengan baik dan tidak ada kendala-kendala di kemudian hari. Saya mengambil rujukan ini dari sumber Google, yaitu sumber rujukan solusi permasalahan, https://kelasimpian.com, interaksi pembelajaran. Demikianlah penyelesaian masalah saya. Mudah-mudahan ini bisa menjadi masukan ataupun bahan tambahan buat renungan kita bersama, terutama buat menyelesaikan tugas saya di dalam pengisian TRK IKI ya di SMA 1 Tangerang Selatan. Demikian dari saya, banyak maaf jika ada kata-kata yang salah. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.